Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Trinidaya dengan NIM 8424050. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah tentang analisis bisnis menggunakan SPSS. Yang pertama ada analisis regresi linear, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui atau memprediksikan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pertama-tama kita akan mengcopy data dari data Excel yang sudah diberikan. Kita akan mengcopy semuanya, semua data kita copy. Habis itu kita masukkan ke dalam SPSS di data view, kita paste, aduh, kita paste. Sudah muncul dengan data-data yang kita perlukan, kita ke variabel view yang di samping data view-nya di bawah sendiri, samping kiri. Kita klik, kita ubah untuk name-nya. Yang pertama ada biaya ikan untuk variabel X1-nya. Dan untuk variabel X2-nya ada jumlah outlet, ini X2. Dan yang ketiga ada jumlah post IG, jumlah underscore post IG untuk X3-nya. Dan yang terakhir ada jumlah volume penjualan, maaf. Yang terakhir ada volume penjualan. Untuk variabel Y. Dan di samping kanannya kita ada measure. Untuk measure-nya ini kita ganti scale semua. Kita ganti scale semua. Selanjutnya kita kembali ke data view. Kita ke analyze yang ada di atas ini. Kita ke analyze. Kita ke regression. Pilih linear. Nah, maaf. Kita pilih linear. Terus ini untuk volume penjualan kita masukkan ke dependent. Dan untuk biaya iklan, jumlah outlet, atau yang variabel X-nya kita masukkan semua ke blok one of one. Kita ke statistika. Kita klik ini, estimate, model fit, R squared change, dan collinearity diagnosis. Karena kita kan mendiagnosis collinear diagnosisnya. Dan ini untuk residual kita klik drop in Weston. Kita klik continue. Kita ke plots. Ini kita separate masukkan ke Y. Dan Z-nya kita masukkan separate. Dan untuk standar residual plots-nya kita klik horizontal dan normal probability plot. Dan kita klik continue. Untuk save, kita abaikan karena kita tidak menggunakan save. Dan untuk option, kita juga abaikan style dan bootcamps. Dah, jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Nih, kita akan mendapatkan variabel interest atau remove, model summary, ANOVA, koefisien, collinear diagnosis, dan residual statistika. Ada histogram. Kita juga mendapatkan p-plot dan ada scatter plot. Di sini masih kurang karena kita tidak uji asumsi kita ada yang kurang dengan kita tidak menambahkan one key one sampel curve Smirnov-nya. Bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke datasetnya, ke data view, kita ke analyze lagi, kita pilih yang non-parametric test, kita pilih legacy dialogs, kita pilih one sample KS-nya, kita masukkan volume penjualan ke tes variable list-nya, karena kita akan mengetes seberapa pengaruh sih variabel X-nya itu ke volume ke variabel Y-nya. Oke, kita klik tes distributionnya normal. Kita klik OK. Nah, nih kita akan muncul one sample curve Smirnov testnya. Di apa itu di analisis regresi linear ini untuk asumsi klasiknya kita bisa melihat dari histogram. Nah, jika histogramnya ini membentuk lonceng kan ini membentuk lonceng. Nah, membentuk lonceng itu tuh
Bisa dikatakan, data yang kita gunakan tuh dalam penelitian terdistribusi secara normal. Terus untuk asumsi klasik juga ada eh, kita uji normalitas menggunakan pivot. Nah, untuk pivot ini, jika apa itu sebaran datanya ini untuk yang hitam-hitam ini sebaran datanya menyebar di sekitar garis diagonalnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tuh terdistribusi secara normal. Dan untuk selanjutnya kita bisa menguji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini nilai untuk signifikasinya yaitu 0,023, yang berarti itu tuh lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan datanya itu tidak terdistribusikan secara normal. Terus untuk uji asumsi klasiknya kita juga bisa menguji multikolonialitas menggunakan koefisien. Nah, ini kita menggunakan koefisien. Kita bisa melihat nilai if-nya, nilai statistika if-nya yaitu ada di 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak saling berkolerasi. Atau dua yang digunakan atau data yang digunakan terbebas dari gejala multikolonialitas. Kita juga bisa menguji heteroskedasitas dengan menggunakan ini scatter plot. Ini kita bisa menggunakan scatter plot. Eh, ini di sini menunjukkan sebaran datanya tuh menyebar di 4 kuadran. Jadi bisa dikatakan dalam penelitian ini tuh datanya tuh terbebas dari gejala heteroskedasitas. Selanjutnya, dalam uji analisis regresi linear juga ada uji hipotesis, yaitu untuk menguji nilai R square-nya, yaitu kita menggunakan model summary. Nih, kita menggunakan model summary, kita bisa melihat eh, nilai eh, nilai R square-nya tuh ada di 0,090 0,998. Itu yang berarti sebesar 99,8% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan variabel X3. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, kita bisa menguji signifikan simultan dengan menggunakan ANOVA, tabel ANOVA ini. Berdasarkan tabel ANOVA, eh, nilai signifikansi p-value-nya kita bisa melihat di ini signifikan itu 0,000, yang mana tersebut itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y. Kita juga bisa menguji signifikan parsialnya dengan menggunakan koefisien. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa variabel X1, X2, X3 memiliki nilai signifikan 0,000, yang berarti itu tuh memiliki pengaruh yang positif eh, dan signifikan terhadap variabel harga saham atau variabel Y-nya. Jadi itu untuk analisis regresi linear tadi. Untuk regresi linear tadi saya akhiri. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis regresi logistik. Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisis regresi logistik. Regresi logistik ini adalah metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat kategorikal. Eh, untuk stepnya, yang pertama kita akan mengcopy data yang berada di Excel dari ID customer
sampai keputusan pembelian, kita klik sampai datanya semua, kita copy, kita paste ke SPSS di data view yang ada di bawah kiri kanan, kiri, eh, ini akan menunjukkan data-data yang dari Excel tadi. Terus kita ke variable view yang di sampingnya data view, kita ganti namanya. Yang pertama ada customer ID, customer ID. Yang kedua ada total klik. Yang ketiga ada pakai voucher. Dan yang keempat ada usia. Kelima gender. Untuk keenam keputusan pembelian, beli, keputusan beli. Tetap kita ada di variable view, tapi kita beralih ke measure. Kita measure-nya untuk customer ID kita ganti menjadi nominal. Untuk total key kita ganti scale karena dia numerik. Eh, untuk pakai vouchernya kita ganti nominal. Untuk usia juga kita sama pakai scale karena dia eh, numerik. Untuk gender kita ganti nominal. Dan untuk keputusan pembelian kita ganti nominal juga. Tetap di variable view, kita ke values, kita ke pakai voucher, klik titik 3. Untuk nol, kita isikan untuk value-nya nol dengan labelnya nol tidak pakai voucher, tidak pakai voucher. Kita add, untuk value satu kita labelin pakai voucher, kita add juga, kita klik OK, klik OK. Selanjutnya untuk gender, kita masukkan value-nya nol untuk labelnya laki-laki. Kita add, kita value satu untuk labelnya perempuan, kita add, kita klik OK. Dan untuk keputusan pembelian, nol itu tidak beli, kita labelkan tidak beli. Kita add, untuk satu kita label beli, itu add, dan klik OK. Kita beralih ke data view. Kita ke analyze, kita ke regression, pilih yang binary logistik, masukkan keputusan pembelian di dependent, sedangkan total klik pakai voucher, usia, gender kita masukkan ke covariates. Untuk kategorikal kita abaikan saja. Kita lanjut ke save, kita klik probability, kita klik group membership. Dan untuk residual kita tidak membutuhkannya. Kita continue, kita ke option, kita klik classification plots, harmless goodness of rate, terus kita klik correlation of estimate, kita klik continue. Untuk style dan bootstrap kita tidak menggunakannya. Ini kita klik OK. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk analisis regresi logistik, kita membutuhkan tabel omnibus test of model koefisien. Kita bisa melihat berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikasinya menunjukkan 0,000, yang berarti itu lebih kecil dari 0,05%. Maka variabel total klik, pakai voucher, usia, dan gender secara bersama-sama memberikan pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada model summary. Kita bisa melihat model summary, um, Hosmer and Lemsau test. Untuk tabel summary-nya kita eh, bisa melihat nilai Nagelkar R square-nya yaitu 0,95956. Maka variabel seperti klik, voucher, usia, dan gender itu mampu menjelaskan variasi keputusan pembelian sebesar 95,6%. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.
Dan untuk tabel Hosmer and Lemshow tesnya, kita bisa melihat nilai signifikasinya, yaitu ada di 0,998. Eh, itu tuh lebih besar dari 0,05, artinya model ini layak karena tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan data observasi, sehingga model dapat diprediksikan. Terus selanjutnya kita bisa melihat ke classification table. Di sini di data ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam memprediksi keputusan pembelian konsumen. Dari total data, model berhasil mengklasifikasikan ini 97,6% kasus dengan benar. Itu tuh regresi logistik juga mampu membedakan dua kelas dengan sangat baik. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu dengan melihat variable in the equation, yaitu kita bisa melihat didapatkan nilai dari total klik atau X1-nya, kita didapatkan nilai B-nya itu ada 0,881 dengan nilai signifikasinya di 0,00 dan di nilai XB-nya kita mendapatkan 2,413 yang berarti setiap peningkatan satu klik bisa meningkatkan peluang membeli sebesar 2,413 kali dan bisa dikatakan sangat signifikan. Untuk yang kedua ada variabel pakai voucher. Ini untuk nilai B-nya ada di 3,145 dengan nilai signifikasinya ada di 0,017 dan nilai XB-nya ada di 23,217. Berarti konsumen yang pakai voucher memiliki peluang membeli 23 kali lebih besar dibandingkan yang tidak memakai voucher dan bisa dikatakan sangat signifikan. Untuk variabel usia, di sini nilai B-nya adalah min, 0,008 dengan signifikasinya adalah 0,887 dan nilai XB-nya ada di 0,9992. Berarti usia tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dan perubahannya sangat kecil. Dan untuk gender itu nilai B-nya ada di 1,337 dengan nilai signifikasinya ada di 0,347 dan nilai XB-nya ada di 3,808. Eh, dengan ini berarti gender juga tidak signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi itu untuk analisis regresi logistiknya. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis regresi. Kita akan menganalisis analisis dissension tree. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan analisis decision tree. Analisis decision tree itu adalah pohon keputusan. Ini metode statistika yang digunakan untuk memodelkan keputusan atau klasifikasi dengan struktur berbentuk pohon. Dengan tujuan ini adalah memecah data ke dalam cabang-cabang aturan sederhana sehingga menghasilkan prediksi atau keputusan yang mudah dipahami. Oke, untuk eh, caranya yaitu seperti tadi, kita mengcopy semua data kita. Kita mengcopy semua data kita copy, kita Ctrl C, kita paste ke data view, ke SPSS-nya, kita paste. Jika tidak bisa di paste menggunakan Ctrl V, kita bisa klik kanan, kita paste seperti ini. Nah, muncul data seperti ini. Kita ke variable view, kita ganti name-nya. Yang pertama ada customer ID, yang pertama ada customer ID, yang kedua ada age atau usia, yang ketiga ada gender, dan yang keempat ada income, income, yang kelima ada marital, marital status, yang keenam ada campaign, channel, campaign, channel. Yang ketujuh ada
Let's purchase purchase day, Thursday. Yang kedelapan ada purchase atau pembelian. Kita tetap di variable view, kita ganti ke measure, kita ganti untuk customer ID, kita ganti nominal, X untuk X kita ganti scale, untuk gender kita ganti nominal, dan untuk income kita ganti scale, marital status juga nominal, untuk champion channel kita juga nominal, dan list purchase kita ganti scale, dan untuk purchase-nya kita ganti nominal. Dan di value-nya untuk gender, kita klik titik tiga untuk nol, kita masukkan value-nya nol. Nol label dengan labelnya adalah laki-laki. Dan satu itu untuk label perempuan. Perempuan. Kita add, kita klik OK. Kita ke marital status. Nol itu untuk single. Nol itu untuk single. Kita add. Satu itu untuk married. 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 Kita add. Kita klik OK juga. Kita ke champion channel. Untuk satu, kita kasih label Instagram. Instagram, kita add, kita klik OK. Eh, terus yang kedua, kita value kedua, kita tambahkan Facebook. Kita add juga. Yang ketiga, kita tambahkan email. Kita add, terus kita klik OK. Dan yang terakhir ada purchase. Untuk nol, untuk nol, itu no purchase, tidak melakukan pembelian. Dan untuk satu, itu purchase, yaitu melakukan pembelian. Kita add, kita klik OK. Kita kembali ke data view, kita klik analyze, kita klik classify, kita pilih ke tree, kita OK. Kita masukkan purchase-nya ke independent variable, dan untuk independent variabelnya kita masukkan X, gender, income, marital status, champion channel, dan list purchase. Untuk customer ID kita labelkan karena itu tidak digunakan. Dan untuk growing methodnya kita memilih GRT. Kita beralih ke output. Outputnya kita milih yang top and down untuk orientationnya. Dan kita not kontennya kita pilih yang table and chart. Untuk scale-nya kita pilih yang automatic. Dan untuk three in table in three in table formatnya kita klik tanda centangnya. Kita ke statistik, kita klik summary, range, and classification label. Selanjutnya kita ke plot rules. Ini tidak digunakan. Kita klik continue. Kita ke validation. Kita klik split sample validation. Untuk training sampelnya kita ganti 70%. Dan untuk display result for-nya kita ganti test sample only. Klik continue. Untuk di kriteria kita beralih ke kriteria. Maximum trade depth-nya kita gunakan automatic karena ini wait for GRT and quest. Dan untuk minimum number of guest-nya kita ganti, di parent node-nya kita ganti 10, dan child node-nya kita ganti 5. Dan untuk GRT di sampingnya kita pilih imported measure-nya di sini. Dan untuk parent-nya kita pilih parent 3 to avoid overfitting. Dan scores-nya kita ganti automatic for favor than number of independent variable. Kita bisa klik continue, kita ke save, kita klik terminal node mode, dan kita pilih predikat value, kita pilih predikat probability. Kita klik continue, dan kita ke option. Di sini tidak ada yang diganti, jadi kita continue aja. Kita klik OK. Untuk hasilnya ada model summary, test sample, free table, dan breaks, dan ada tabel classification. Eh, Untuk hasilnya, kita bisa melihat dari diagram decision tree-nya. Nih, diagram decision tree-nya ini ada menunjukkan campaign channel-nya, yaitu improvement 0,
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pelanggan dari 64 sampel. Saluran kampanye melalui email menghasilkan tingkat tertinggi, yaitu 96,2%. Sedangkan Instagram dan Facebook jauh lebih rendah dengan 23,7%. Di antara pengguna Instagram dan Facebook, pendapatan menjadi faktor pembeda. Pelanggan dengan pendapatan di bawah 66 juta tidak melakukan pembelian sama sekali, sementara yang berpenghasilan lebih tinggi menunjukkan tingkat pembelian 75%. Ini kita bisa lihat di sini. Dan di kelompok berpenghasilan tinggi, pengguna Instagram semuanya melakukan pembelian dengan 100%. Pengguna Insta- Sedangkan pengguna Facebook tidak ada yang membeli dengan persentase 0%. Ini menunjukkan bahwa kampanye melalui email dan Instagram lebih efektif, terutama untuk segmen berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, kita bisa melihat diagram decision tree, classification. Ini kita bisa melihat model presisi memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dari data uji, model berhasil mengklasifikasikan 97% atau 100% pelanggan yang tidak melakukan pembelian dengan benar. Dari 30 kasus dan 100% pelanggan melakukan pembelian 34%, 34 kasus secara keseluruhan. Tingkat akurasi model mencapai 98,4%, yang berarti model ini sangat efektif dalam memprediksi perilaku pembelian berdasarkan variabel yang digunakan. Untuk menunjukkan bahwa struktur pohon keputusan yang dibangun mampu menangkap pola yang kuat antara karakteristik pelanggan dan keputusan pembelian mereka. Selanjutnya, untuk hasilnya kita bisa melihat predikat value-nya. Kita kembali lagi ke dataset. Kita bisa melihat predikat value-nya. 0 ini untuk tidak membeli dan 1 ini untuk membeli. Ini kita ada data kosong yang eh, kita bisa melihat kalau dari analisis decision tree kita bisa memprediksikan untuk konsumen ini membeli atau tidaknya dengan melihat dari perilaku konsumen yang dia gunakan, dari media sosialnya, dari last purchase day-nya, dan marital status dan income atau gendernya. Ini kita bisa melihat. Oke, untuk analisis decision tree-nya sudah selesai, dan selanjutnya kita akan menganalisis neural network analysis. Oke, untuk selanjutnya kita menganalisis menggunakan analisis neural network, eh, yaitu eh, analisis dengan menggunakan metode komputasi yang meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola, memprediksi, dan mengklasifikasikan data. Teknik ini banyak digunakan dalam machine learning dan data mining karena mampu menangani hubungan yang kompleks dan nonlinear antar variabel. Dan untuk caranya atau langkahnya yaitu kita kembali ke Excel. Kita kembali ke Excel. Kita copy data kita. Kita copy data kita semuanya. Kita Ctrl C. Kita copy. Kita paste ke data view yang ada di SPSS. Kita paste. Nah, nanti akan seperti ini. Dan kita ke variable view. Kita name-nya kita ganti. Customer ID. Yang kedua ada age. Yang ketiga ada gender. Yang keempat ada income dalam juta. Income dalam juta. Yang kelima ada time spend. Time spend-nya. Time spend. Spend per minute. Per minute. Per minute. Yang keenam ada page view. Ada page view. Dan yang ketujuh ada newsletter. Newsletter. Yang kedelapan ada purchase. Ada purchase.
Yes. Dan untuk measure-nya juga kita ganti. Untuk customer ID kita menggunakan nominal, untuk age kita menggunakan scale, dan untuk gender kita menggunakan nominal. Untuk income kita menggunakan scale, dan time span-nya juga menggunakan scale. Page view-nya kita menggunakan scale juga, dan newsletter-nya kita menggunakan nominal, dan purchase-nya kita menggunakan nominal. Dan untuk values-nya di gender kita masukkan 0 untuk laki-laki seperti tadi. Kalau untuk laki-laki, eh, 1 untuk perempuan, kita add, kita oke. Selanjutnya kita ke newsletter. 0 untuk tidak berlangganan, 0 tidak ber, tidak berlangganan, kita add 1 untuk berlangganan, kita add, kita klik OK. Dan untuk purchase-nya yang 0, kita no purchase, no purchase. Yang satu kita add, terus yang satu kita purchase, just kita add juga, kita klik OK. Selanjutnya kita ke data view, kita ke analyze, kita cari neural network, kita pilih multiplayer precision, dan kita masukkan purchase-nya ke dependent variable, sedangkan age, gender, income, time span, dan page view, dan newsletter kita masukkan ke variables. Kita pindah ke parti partition. Di sini kita lewatin aja, dan di sini ada arsitektur. Kita maksimumnya kita ganti 5. Untuk custom arsitekturnya kita ganti yang di output layer yang activation function, kita ganti softmax. Selanjutnya kita ke training. Di training kita lewatin aja. Di output ini kita bisa klik ini independent variable important analysis. Selanjutnya kita ke save. Ini kita save predicate value or category for a state independent variable agar predikat prediction value-nya itu masuk ke dalam data view kita, dataset kita. Terus kita ke expert. Ini kita lewatin aja. Sini juga lewatin aja. Ini sudah. Kita ke kembali ke variable. Kita klik OK. Kita klik OK. Sebentar. Punya saya tidak bisa. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul data dengan ini. Class Processing Summary, Network Information, terus kita ada ini, Output Layer Activation Function, ada Model Summary, dan ada Classification, ada Independent Variable Important, dan ada ini, Diagram Normalis Important. Dan untuk pertama kita bisa melihat classification-nya. Di sini untuk classification-nya, untuk akurasinya sempurna sebesar 100% pada training maupun testing. Eh, di mana kasus perses dan no persesnya berhasil diprediksi dengan tepat. Akurasi yang tinggi pada kedua dataset bisa menjadi indikasi overfitting, yaitu ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data latih sehingga kehilangan kemampuan generasi terhadap data baru. Deteksi kelas yang relatif seimbang antara proses dan no proses mendukung validitas awal. Untuk yang kedua, kita bisa melihat hasilnya dengan menggunakan tabel dan diagram important. Jadi, menggunakan tabel ini independent variable important dan normalization important. Berdasarkan tabel dan diagram important, independent variable important, eh, bahwa yang paling berpengaruh dalam model prediksi adalah package view dan time span. Ini kita bisa lihat dengan akurasinya ini hampir 100% semua.
masing-masing dengan normalization importance sebesar untuk page weight-nya ada di 100% dan untuk time spent manage-nya ada di 99,8%. Ini bisa menunjukkan bahwa perilaku pengguna dalam eh, menjelajahi halaman dan durasi waktu yang mereka habiskan sangat menentukan apakah mereka akan melakukan pembelian. Di sisi lain, variabel seperti income dan age itu memiliki pengaruh sedang, sementara newsletter dan gender memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap keputusan pembelian. Dan juga kita bisa melihat eh, prediction dari value-nya. Apakah konsumen dapat melihat juga seperti tadi kita menganalisis menggunakan menggunakan analisis decision tree. Ini kita di dataset, di data view muncul eh, kategori baru yaitu MLP prediction value. Ini bisa melihat dia akan konsumen ini akan membeli atau tidak akan membeli dengan eh, kita memprediksi dengan adanya newsletter, pages view effort, time spent dan e-com juga atau gender dan usia. Ini kita bisa melihat nih. Ini kita bisa melihat, sedangkan kita tuh belum tahu kalau proses ini tuh eh, membeli atau tidak, tapi kita bisa memprediksikan dia tuh membeli atau tidak. Oke, sekian eh, itu untuk analisis analisis neural networknya. Selanjutnya akan ada analisis cluster key-means. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kita bisa menganalisis, kita akan menganalisis menggunakan cluster analisis Keynes. Cluster analisis Keynes adalah metode statistika yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Tujuannya adalah menemukan pola alami dalam data sehingga klaster yang berisi anggota yang mirip satu sama lain, tapi berbeda dengan klaster yang lainnya. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita bisa kita copy data kita semua, kita copy, kita masukkan ke kita masukkan ke data view, kita masukkan ke data view, kita paste, kita paste. Ini kita paste. Ini akan muncul seperti ini. Kita ke variabel view. Untuk name-nya kita akan ganti menjadi customer customer ID. Yang pertama, yang kedua ada age, age. Yang ketiga ada income, income per income per juta, income per juta. Yang keempat ada spending score, spending score. Yang kelima ada transaksi count per day. Dan yang terakhir ada present, represensi per days. Nih, days. Tetap di variabel view, kita di measure kita akan di scale semua. Kita akan di scale semua. Ini kita akan di scale semua. Terus kita kembali lagi ke data view. Kita ke analyze, kita ke classify, terus kita pilih key main scatter. Kita pilih X ke bawah. Jadi X, income, spending score, count, dan recency days kita kasih ke variable of. Habis itu kita ini number of clusternya ada 5 karena kita variabelnya juga ada 5. Kita bikin 5 cluster. Customer ID jangan dihiraukan. Untuk metodenya kita pilih literate and classify. Terus untuk word finalnya kita klik. Kita word finalnya kita tidak klik.
Untuk ini juga kita tidak klik apa-apa, kita tidak mengganti apa-apa. Untuk ini kita ke save-nya ini kita klik cluster membership, kita continue, kita ke option. Option kita pilih ANOVA table, kita continue, terus kita klik OK. Nah, akan terdapat ini table initial culture center, interaction history, final cluster center, ANOVA, number of case in X cluster. Nah, di apa itu di analisis cluster keymanes ini kita bisa menambahkan scatter scatter dot dengan cara seperti ini agar mempermudah kita untuk melihat data tersebut. Kita bisa dengan kita kembali lagi ke dataset, kita ke Graph, sampingnya Direct Marketing ini, kita ke Chart Builder, kita klik OK untuk ininya. Terus kita tambahkan aja untuk ini yang di bagian galeri, ini kita pilih scatter atau dot. Nah, kita tambahkan yang ini, group scatter. Yang nomor dua, kita tarik, drag galeri. Nih, kita untuk x-aksisnya kita menambahkan spending score. Dan untuk di aksisnya kita tambahkan untuk income. Dan set colornya kita tambahkan cluster number of guests. Dan ini kita klik OK. Klik OK. Nih, kan ada scatter plot dengan kayak gitu. Terus untuk hasilnya kita bisa bacanya dengan kita bisa melihat dengan final cluster center dan number of case in X cluster. Untuk tabel final cluster centernya ini menunjukkan bahwa rata-rata karakteristik lima kelompok konsumen berdasarkan usia, pendapatan, skor pengeluaran, frekuensi transaksi, dan waktu terakhir bertransaksi. Menunjukkan klaster 4 memiliki konsumen dengan pendapatan dan pengeluaran tertinggi, sedangkan klaster satu berisi konsumen dengan pendapatan terendah. Untuk tabel number of case-nya in X cluster ini menunjukkan jumlah anggota tiap cluster, di mana cluster kelima ini menunjukkan jumlah terbanyak dan cluster keempat ini sedikit banyak dan menunjukkan paling sedikit. Sedangkan informasi ini berguna untuk memahami profil tiap segmen dan menentukan strategi pemasaran yang sesuai. Dan untuk hasil dari scatter plot ini menunjukkan hasil yang hasil segmentasi konsumen berdasarkan dua variabel utama antara income and juta dengan spending score. Titik-titik dari titik-titik data dikelompokkan ke dalam 5 klaster yang dibedakan dengan warna masing-masing. Ini kita bisa melihat dari cluster number of case-nya dari sini. Ini satu untuk warna ungu, dua hijau, tiga kuning, satu biru, empat ungu, lima kuning. Ini eh, terlihat bahwa setiap klaster menempati area yang berbeda dalam grafik, menandakan adanya perbedaan pola perilaku dan daya beli. Klaster yang berada di area dengan pendapatan tinggi dan skor pengeluaran dapat didefinisikan sebagai konsumen premium yang aktif berbelanja, sedangkan klaster dengan pendapatan rendah dan skor pengeluaran rendah cenderung menunjukkan kelompok dengan potensi pembelian yang lebih kecil. Itu sekian dari saya untuk langkah-langkah eh, bisnis analitik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.